Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey. Dan Parker mengirim seseorang untuk melenyapkan Lani Bennett, namun Harvey York berhasil mengetahui rencana tersebut. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7275 sampai 7279. Chapter 7275. Setelah mendengar kata-kata Gaius Hoffman, dan Parker menarik napas dalam-dalam, menyalakan cerutu, dan sedikit tenang. Dia menyipitkan mata ke arah Gaius Hoffman dan berkata, "Gaius, aku tahu kamu bisa tetap tenang dalam keadaan apapun dan melihat beberapa masalah yang tidak bisa kami lihat. Jadi, sebaiknya kamu katakan saja, apa sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang?" Gaius Hoffman berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya, dan perlahan berkata sambil mondar-mandir. "Bagi kita, hal pertama adalah membersihkan Platinum Casino. Jika tebakanku benar, dalam rencana awal Nyonya Parker, selama Tuan Jason keluar, dia akan memiliki cara untuk melawan Harvey York dan mendapatkan kembali kendali atas Platinum Casino. Tapi kemunculan Lani Bennett menghancurkan semua ini. Jadi hal terpenting saat ini adalah mengeluarkan beberapa barang dari Platinum Casino, terutama buku besar yang paling penting. Jika buku besar itu jatuh ke tangan orang lain, itu pasti akan menjadi senjata tajam melawan kita. Itu salah satu pembukaan terbesar kita saat ini. Tentu saja, mungkin juga Nyonya sudah membuat persiapan dan mengeluarkan buku rekening. Jika ini masalahnya, aku akan meminta maaf kepadamu Nyonya." Mendengar ini, ekspresi Camelia Parker sedikit berubah. Dia sedang terburu-buru saat menyerahkan Platinum Casino kali ini, dan dia benar-benar tidak membersihkan banyak hal. Lagi pula, dalam kondisi aslinya, bagaimana jika Harvey York mendapatkan Platinum Casino? Orang-orang di dalamnya semuanya adalah orang-orangnya sendiri, atau apakah Harvey York bisa mengendalikan segalanya? Tetapi hari ini karena Lani Bennett, semuanya di luar kendali, dia secara alami mengerti bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencananya. Camelia Parker mulai merasa khawatir. Melihat ekspresi Camelia Parker, Gaius Hoffman tersenyum ringan dan berkata, "Nyonya, bisakah kamu menangani hal-hal itu?" Camelia Parker menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya." Gaius Hoffman mengangguk dan berkata, "Hal kedua, Tuan Muda Parker harus menyiapkan sejumlah besar uang untuk menenangkan hati orang-orang. Apakah itu keluarga jadi Bierstadt atau loyalis yang masih tinggal di Platinum Casino, kita harus memberi mereka sejumlah besar uang. Di satu sisi, biarkan mereka merasa nyaman dan beritahu mereka bahwa kita belum menyerah. Di sisi lain, itu untuk meminta mereka mengintai sepenuhnya, dan hanya memberi kita petunjuk pada saat yang paling kritis. Dalam hal ini, itu setara dengan menanam guntur di samping Harvey York." Berbicara tentang ini, Gaius Hoffman menyipitkan mata ke arah Dan Parker, dan berkata, "Tuan Muda Parker, uang ini tidak dapat disimpan, karena ini adalah pertunjukan untuk orang-orang di bawah. Dalam hal ini, tidak hanya hati Platinum Casino dan yang lainnya yang akan aman, tapi juga hati orang-orang di sekitar kita." Dan Parker menyipitkan matanya, lalu berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku akan mentransfer sejumlah uang dari rekening pribadiku untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan dengan indah." Namun demikian, Dan Parker masih merasa sangat tertekan saat ini. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menghasilkan uang sendiri. Camelia Parker juga melihat ketidaksenangan Dan Parker saat ini, dan segera menyatakan, "Aku juga akan mengumpulkan sejumlah uang di sini. Lagi pula, itu adalah milikku, jadi aku tidak dapat membiarkan Tuan Muda Parker menanggungnya sendirian." Mendengar ini, Dan Parker tersenyum pada Camelia Parker, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, ada satu hal terakhir. Gaius Hoffman mengubah topik. Chapter 7276. Dan Parker mengambil gelas anggur di depannya, menyesapnya, dan berkata dengan ringan, "Ada apa?" Gaius Hoffman menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Yang paling penting adalah menemukan cara untuk memberi kompensasi kepada Beresford saat ini." Dan Parker berkata perlahan, "Kita tidak menyakiti Beresford, mengapa kita harus memberi kompensasi padanya? Bukankah lebih baik baginya untuk hidup dengan kebencian terhadap Harvey York dan Lani Bennett?" Gaius Hoffman tersenyum dan berkata, "Memang benar Beresford tidak terluka oleh kita. Tapi Tuan Muda Parker, jangan lupa bahwa kita berada di balik insiden ini sampai batas tertentu. Bahkan jika Beresford bodoh, jangan lupa bahwa ada seluruh keluarga dengan darah para dewa di belakangnya, juga para ksatria Templar. Jika keluarganya ingin mengetahui kebenarannya, kita akan menembak kaki kita sendiri kali ini. Jadi pada saat kritis ini, kita harus memberinya kompensasi dan membuatnya puas. Dengan cara ini, dia akan berdiri di pihak kita sepenuhnya, terlepas dari benar atau salah, dia akan menjadi musuh Harvey York selamanya." Karena itu, Gaius Hoffman melanjutkan, "Tuan Muda Parker, aku tahu bahwa dalam kapasitasmu, akan sangat memalukan untuk meminta maaf kepada Beresford. Jadi, kamu tidak perlu berurusan dengan masalah ini, aku yang akan mengurusnya. Yang aku butuhkan adalah persetujuanmu." Gaius Hoffman tahu betul bahwa di depan Dan Parker, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus memberi cukup wajah pada Dan Parker. Yang paling disukai Dan Parker adalah perasaan menyusun strategi ini.
Setelah berpikir sejenak, dan Parker perlahan mengangguk dan berkata, "Oke, Wu, aku tahu kamu selalu bertindak aman. Karena kamu telah berbicara, biarkan kamu menangani masalah ini. Terima kasih Tuan Muda Parker atas kepercayaanmu." Gaius Hoffman sedikit tersenyum, wajahnya penuh hormat. "Selain masalah ini, aku punya satu hal lagi untuk dikatakan. Kurasa kita harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak perlu sebelum jamuan ulang tahun High Priest. Awalnya, peluang kita untuk menang adalah 100%. Namun, akhir-akhir ini, kita telah melakukan dan membuat terlalu banyak kesalahan. Saat ini, aku menyimpulkan bahwa, Tuan Muda Parker, peluangmu untuk berhasil dalam posisi itu kurang dari 90%. Jika kamu membuat beberapa kesalahan lagi, kemungkinannya bahkan lebih rendah. Jadi, tidak peduli kebencian apa yang ada di hatimu, aku menyarankan padamu untuk menahannya untuk saat ini. Kamu harus tenang dan bersabar untuk sementara waktu." Dan Parker menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan tenang setelah sekian lama, "Aku mengerti maksudmu, dalam situasi saat ini, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan sesuatu. Selama kamu tetap tenang, bahkan 5 pedang tidak akan bisa menghalangi jalanku. Dalam hal ini, jangan membuat langkah yang dapat merugikan kita sendiri. Tapi Wu, meskipun kamu pandai menghitung, kamu tidak tahu banyak tentang satu hal. Artinya, ketika pamor kita terus menurun, kita butuh sesuatu untuk mendongkraknya. Harvey York sangat sulit dihadapi. Jika itu masalahnya, kita akan mengabaikannya untuk saat ini dan membiarkannya seolah dia tidak ada. Setelah aku mengambil alih, akan ada banyak cara untuk menghadapinya. Tapi sebelum itu, kita benar-benar tidak bisa membiarkan pengkhianat muncul lagi di kamp kita. Jadi, Harvey York bisa diam sebentar. Tapi Lani Bennett, apapun yang terjadi, harus mati. Jika dia belum mati, bagaimana aku bisa memimpin timku?" Chapter 7277. Di pagi hari berikutnya, Harvey York bangun pagi dan menyiapkan beberapa minuman. Dia berlari ke Mandy Zimmer untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa dia masih tertidur, jadi dia tidak mengganggunya. Harvey York bertanya-tanya apakah Mandy Zimmer harus dikirim terlebih dahulu sebelum situasi di Grand City menjadi semakin tegang. Bagaimanapun, jika Mandy Zimmer tinggal terlalu lama di Grand City, faktor risikonya sangat tinggi. Meskipun Rahel Hardy dapat menjamin keselamatannya sampai batas tertentu, tidak ada yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada master yang lebih kuat dari Rahel Hardy yang menyerang dan melenyapkan Mandy Zimmer. Dengan mengingat hal ini, Harvey York dengan rapi memesan tiket penerbangan ke Hyperborea untuk Mandy Zimmer. Dan bersiap untuk mengirim Mandy Zimmer pergi hari ini. Tapi saat Harvey York menyelesaikan ini dan sedang menunggu Mandy Zimmer bangun, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Setelah menjawab telepon, Lani Bennett di seberang mengatakan kepadanya bahwa sesuatu telah terjadi pada Platinum Casino kemarin. Setelah Harvey York mengerutkan kening sejenak, dia menyuruh Rahel Hardy untuk mengirim Mandy Zimmer pergi bagaimanapun caranya. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan menuju ke kasino Platinum. Segera, Harvey York tiba ke Platinum Casino dan dibawa ke lemari besi tersembunyi. Perbendaharaan ini tidak begitu besar, hanya belasan meter persegi, dikelilingi oleh corbeton bertulang yang kokoh seperti batu. Namun, saat ini, seluruh lemari besi kosong, seolah-olah dikosongkan dalam semalam. Melihat jejak ini, Harvey York sedikit mengernyit. Lani Bennett berkata perlahan, "Aku tahu bahwa Camelia Parker memiliki lemari besi pribadi di Platinum Casino, tapi aku tidak pernah menemukannya." Tanpa diduga, tadi malam seseorang bertindak lebih dulu dan mengosongkan tempat ini. Kurasa, terlepas dari aset asli yang tak ternilai dari tempat ini, yang paling penting adalah buku besar yang asli telah menghilang. Buku besar tidak hanya mencatat informasi dividen dari berbagai pemegang saham Platinum Casino, tetapi yang terpenting, buku besar itu harus mencatat beberapa transaksi yang mencurigakan. Itu seharusnya menjadi senjata terbaik melawan Camelia Parker, tapi sekarang. Karena itu, suara Lani Bennett menjadi sedikit lebih dalam. Harvey York hanya menyerahkan tempat ini kepadanya, hanya untuk membiarkannya menggunakan Platinum Casino sebagai pisau untuk menusuk jantung dan Parker dan yang lainnya. Tapi barusan, dia kehilangan kesempatan terbaiknya. Harvey York tidak terburu-buru, tetapi tersenyum dan berkata, "Kita tidak tahu tentang tempat ini sebelumnya. Adapun Camelia Parker, sebelum menyerahkan Platinum Casino kepadaku, dia pasti sangat percaya diri di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia dapat mengambil kembali Platinum Casino dalam waktu sesingkat mungkin, jadi dia tidak repot-repot mengambil barang-barang ini. Namun, sekarang dia meminta seseorang untuk memindahkan barang-barang ini dalam semalam. Maka itu menunjukkan satu hal, yaitu dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Platinum Casino kembali, jadi dia harus mengambil barang-barang ini." Harvey York tidak marah sama sekali, sebaliknya dia menganalisis Lani Bennett seperti sedang mengelupas kepompong. Mendengar kata-kata Harvey York, Lani Bennett menarik napas dalam-dalam, tetapi masih ada sedikit penyesalan di ekspresinya. "Seandainya aku tahu lebih awal." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Sebenarnya, kita sama sekali tidak perlu tahu apa yang ada di buku besar. Kita hanya perlu tahu bahwa ada buku besar tersembunyi di tempat ini, dan itu sudah cukup. Aku percaya bahwa dengan kecerdikanmu, kamu pasti dapat memaksimalkan manfaat dari masalah ini." Lani Bennett sedikit kaget, lalu mengangguk pelan. Chapter 7278. Di kantor manajer umum, Lani Bennett memegang sebuah buku dengan kesan usia di tangannya. Ini adalah buku akun palsu yang asli, tetapi terkadang, yang salah itu benar dan yang benar juga salah.
Pengingat Harvey York ringan dan tenang, tetapi itu memberi Lani Bennett semacam inspirasi, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya untuk sementara waktu. Harvey York tidak terburu-buru, tapi minum teh sendiri. Sejauh yang dia ketahui, sejak platinum kasino diserahkan kepada Lani Bennett, tidak ada keraguan tentang pekerjaan itu. Dia percaya bahwa Lani Bennett pasti dapat menggunakan kesempatan ini untuk menusuk Dan Parker dengan baik. Tepat ketika Harvey York hendak pergi, terdengar ketukan ringan di pintu kantor. Segera, seorang pelayan berseragam masuk dengan hormat. Dia meletakkan secangkir kopi di tangannya di atas meja Lani Bennett, menundukkan kepalanya dan berkata, "Nona Bennett, ini kopi untukmu." "Terima kasih." Lani Bennett mengangguk, lalu menunggu pelayan pergi sebelum melihat Harvey York. "Tuan muda York, kamu suka minum teh, tapi aku berbeda. Aku suka hal-hal yang segar dan bersih, seperti kopi, yang bisa membuatku terjaga sepanjang waktu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Saat berbicara, Lani Bennett melirik susu di sampingnya, dan menuangkan semua susu ke dalam kopi. Setelah diaduk sebentar, dia siap meminum kopinya. "Aku pikir lebih baik jika kamu tidak minum kopi ini." Harvey York melirik dengan santai, lalu berbicara dengan penuh arti. "Karena kopi ini bukan hanya tidak bisa membuatmu terjaga, tapi juga bisa membuatmu tidur selamanya." Pelayan yang sudah mundur ke tepi pintu berhenti. Lani Bennett sedikit mengernyit. Harvey York melanjutkan, "Makanan di dunia ini tidak beracun. Tapi terkadang, ketika hal-hal yang tidak beracun bersatu, mereka akan menjadi sangat beracun. Misalnya, semua orang tahu bahwa daging sapi tidak bisa dimakan dengan daun bawang, dan telur tidak bisa disajikan dengan madu, misalnya. Tapi yang tidak diketahui sebagian orang adalah kamu tidak bisa makan susu dengan pisang. Ketika kamu memakannya, hal-hal ini akan menjadi tidak dapat dicerna, dan kemudian menyiksa perutmu. Ditambah dengan efek kafein, selama kamu ceroboh, jika kamu tidak mencuci perut tepat waktu, hidupmu akan hilang." Lani Bennett sedikit terkejut, dan berkata, "Pisang?" Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah ini kopi favoritmu?" Namun, beberapa orang suka memberi makan pisang pada kucing ini. Jumlah kopi jenis ini sangat kecil, dan tidak ada salahnya mencampurkan 1 atau 2 kopi ke dalam segenggam besar. Ini satu cangkir utuh, selama kamu tidak menambahkan susu, itu tidak akan berpengaruh. Tapi sekarang ada 1 gelas penuh, dan seseorang telah menyiapkan susu yang cukup untukmu. Ini membuatku harus curiga bahwa ini disengaja." Setelah selesai berbicara, tatapan Harvey York tertuju pada pelayan, tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu tidak akan mengatakan bahwa kopi yang sulit dibeli ini, kamu menemukannya di dapur kan? Atau, apakah kamu membelinya secara online?" Pelayan itu sedikit terkejut, dan saat berikutnya dia menggerakkan tubuhnya dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah jarum muncul di lengan bajunya, mengarah ke arah Harvey York dan langsung meletus. Hujan badai jarum bunga pir. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan menamparkan meja dengan satu tangan, dan kopi serta nampannya terbang keluar pada saat yang sama, saling memukul. Duar! Pada saat yang sama, Lani Bennett berdiri di beberapa titik. Dia mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan menarik pelatuknya. Chapter 7279. Setelah beberapa menit, bau darah di kantor menghilang. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya sedikit bermartabat. Awalnya, menurut kesimpulannya, pada saat ini, Dan Parker dan yang lainnya tidak akan bergerak lagi. Tapi tak disangka, masih ada seorang pembunuh yang muncul. Namun, Lani Bennett tidak menyelidiki arti dari masalah ini, sebaliknya, dia tiba-tiba tenang. Setelah sekian lama, Lani Bennett berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda York, jika tebakanku benar, Dan Parker akan mengungkapkan semua kata trufnya pada hari ulang tahun Hierophant, dan secara resmi mengambil posisi tersebut. Kali ini mereka tidak akan menyentuhmu. Mereka akan menahan ketenangan untuk sementara waktu. Dan membiarkan si pembunuh melenyapkanku berarti bersiap untuk memperingatkan orang-orang di sekitar mereka, agar tidak ada yang terus mengkhianati. Hanya saja Dan Parker membuat kesalahan. Sejak aku benar-benar pergi, ada celah besar di kampnya." Setelah selesai berbicara, Lani Bennett mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Harvey York. Setelah Harvey York membukanya dan melihatnya sebentar, warna aneh muncul di matanya. Hanya dapat dikatakan bahwa pengabaian Lani Bennett oleh Dan Parker jelas merupakan kerugian terbesar baginya. Dan bukti ini juga membuat Harvey York tahu dengan jelas bahwa pada hari ulang tahun Hierophant, seluruh Grand City tidak akan pernah damai. Jadi setelah meninggalkan Platinum Casino, terlepas dari keberatan Mandy Zimmer, Harvey York hanya meminta Rahel Hardy untuk melindungi Mandy Zimmer dan pergi. Tapi Harvey York sendiri berpikir bahwa setelah ulang tahun Pendeta Agung selesai dan semua urusan Grand City diselesaikan, dia bisa pergi. Segera, ulang tahun Hierophant datang sesuai jadwal. Meskipun ulang tahun itu tidak semenarik yang dibayangkan karena kembalinya Wenzel Achanta, para pejabat tinggi dari seluruh Grand City, termasuk 7 keluarga, masih berkumpul di Priestot untuk merayakan ulang tahun Pendeta Agung. Tidak peduli berapa banyak faksi yang ada di Grand City, tetapi pada hari yang begitu penting, masih perlu membuat isyarat untuk membuat dunia luar merasa bahwa Grand City masih menjadi Grand City di masa lalu. Oleh karena itu, pada hari ulang tahun Hierophant, seluruh kota sangat ramai. Media dan internet Grand City juga telah memaksimalkan ponsel banyak orang. Kakak York, Hierophant bukanlah orang biasa. Di mobil Land Rover menuju ke Priestot, Alexa Murray berbicara pelan saat ini. Jika guru tidak kembali, sampai batas tertentu,
Dia adalah orang yang paling berkuasa di seluruh Grand City. Jika masih ada setengah tahun lagi, bahkan jika gurunya kembali, itu mungkin tidak berguna. Untungnya, guru kembali tepat waktu. Namun, masih sangat sulit untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh Hierophant di Grand City. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Alexei Murai sangat emosional. Belum tentu, pesta ulang tahun hari ini ditakdirkan untuk tidak berakhir damai. Harvey York tersenyum dan berbicara dengan ringan. Selain Hierophant dan Wenzel Achanta, kurasa ada beberapa orang yang ingin melompat-lompat di jamuan ulang tahun ini. Tonton saja pertunjukannya bersamaku sebentar lagi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Kakak, kamu benar-benar kakakku. Tidak, kamu bahkan lebih dekat dari kakakku. Alexei Murai tergerak. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu apapun yang terjadi. Harvey York tersenyum, mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Di mana tetua Achanta dan kakak perempuanmu? Kenapa aku tidak melihat mereka?" Alexei Murai berkata, "Guru dan saudari senior telah pergi ke Priesthood beberapa hari yang lalu. Di satu sisi, itu karena identitas khusus mereka, dan di sisi lain, ada beberapa hal yang harus dirundingkan dulu.